teman-teman, perkenalkan kami peserta Latsar Angkatan 9, Kelompok 3, CPNS Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk membentuk karakter ASN yang berdaya saing dan kompeten, ASN harus memiliki nilai-nilai dasar yang disingkat menjadi aneka. Nilai dasar aneka tersebut yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, kira-kira bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, mari kita simak video sederhana berikut ini mengenai implementasi aneka dalam kehidupan sehari-hari. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Merekap segala rancangan kinerja dan melaporkannya kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kita adalah bentuk implementasi nilai akuntabilitas. Nasionalisme merupakan implementasi rasa cinta dan bangga sebagai warga negara Indonesia. Seorang pegawai negeri sipil wajib memiliki rasa nasionalisme, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan bergotong royong dan membantu sesama yang membutuhkan. Melayani masyarakat dengan baik dan penuh keramahan adalah bentuk implementasi nilai etika publik. Bekerja dengan tepat dan cepat untuk meraih efektivitas dan efisiensi kinerja adalah bentuk implementasi nilai komitmen mutu. Seorang ASN wajib menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam diri untuk menciptakan ASN yang berdaya saing dan kompeten. Terdapat 3 konsep dari nilai anti korupsi, yaitu nilai inti, etos kerja, dan nilai sikap. Nilai inti dari anti korupsi yaitu jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Berlaku jujur dengan tidak menerima suap dalam bentuk apapun sebagai wujud dukungan implementasi anti korupsi. Nah teman-teman, itulah beberapa bentuk implementasi dari aneka dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih detail penjelasan tentang nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang biasa kita sebut dengan aneka, yuk kita simak podcast berikut ini. Hai Sobat Aneka, yuk kita dengarkan podcast Diputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, Tabe Selamat Linggo Nalatai, Salam Sujud Karendem Malempang, Adil Katalino, Bacuramin, Kasurupa, Basengat, Kajubata, Arus, Arus, Arus. Hai Sobat Aneka, episode pertama podcast Diputar kali ini tentang ASN beraneka. Sebelumnya, perkenalkan saya Puji Lestari, peserta Latsar dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan rekan-rekan saya ada Ibu Novia, Ibu Nur Hikmah, Bapak Matrias, dan Bapak Ramadan. Nah teman-teman, pada kesempatan episode pertama podcast Diputar, hari ini kita akan berdiskusi tentang apa sih itu aneka? Kalau kita mendengar kata-kata aneka, biasanya yang terlintas adalah keberagaman beraneka. Akan tetapi, di sini makna beraneka merupakan singkatan huruf depan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi.
Akuntabilitas sendiri merujuk kepada tanggung jawab seseorang individu maupun kelompok atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang harus diwujudkan. Tanggung jawab seorang ASN berupa amanah. Amanah seorang PNS menjamin terwujudnya nilai-nilai publik karena ASN merupakan seorang pelayan publik. Kemudian, ASN juga harus memiliki pemahaman dan kesadaran menghindarkan diri dan mencegah keterlibatan politik praktis, seperti tidak ikut serta dalam kampanye partai politik. Seorang ASN berakuntabel juga harus bisa bersikap adil dan menilai orang sama dalam memberikan pelayanan. Kemudian, seorang ASN berakuntabel juga bisa menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Contoh implementasi akuntabilitas dalam bidang saya yaitu ketika saya menilai semua peserta didik sama rata tanpa membeda-bedakannya melalui ras, golongan, agama, suku, dan lain-lain. Nah, itu tadi contoh akuntabilitas. Sekarang, nasionalisme dan etika publik akan dijelaskan oleh Ibu Novia. Kepada Ibu Novia, dipersilahkan. Teman-teman, perkenalkan nama saya Novia Pujalestari Wahyani, peserta Latsar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Saya guru geografi di SMA Negeri 2 Karaukuala. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang nasionalisme dan etika publik. Nasionalisme dapat diartikan cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Berbicara nasionalisme adalah berbicara tentang rasa bangga terhadap perbedaan-perbedaan yang bisa menjadi sebuah kesatuan dari kemampuan status yang menjelma menjadi sebuah bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya adalah kita sebagai calon ASN harus memiliki sifat dan sikap sangat mencintai bangsa kita sendiri, cinta tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya kita bersama. Kemudian untuk etika publik adalah refleksi dari standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Contohnya adalah saya menjalankan tugas benar-benar sesuai dengan standar kode etik guru karena saya seorang guru. Oke, terima kasih penjelasannya Ibu Novia. Selanjutnya, terkait komitmen mutu akan dijelaskan langsung oleh Ibu Nur Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, Angkatan 9, Kelompok 3. Pada kesempatan ini, saya akan menerangkan masalah komitmen mutu. Komitmen mutu dapat diartikan sebagai janji kepada diri sendiri yang tercermin dalam tindakan dan perbuatan untuk menjaga standar yang telah ditetapkan. Ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu. Yang pertama, efektif atau tepat sasaran, yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua, efisien atau tingkat guna, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Yang ketiga, inovatif, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang keempat, berorientasi mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Adapun ketidakdisiplinan guru dalam mengajar adalah sebagian ciri guru yang tidak memiliki komitmen dalam membentuk karakter siswanya. Karena guru akan kesulitan dalam menerapkan sifat kedisiplinan kepada siswanya bila mana guru tersebut terlebih dahulu tidak memiliki sifat disiplin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Hikmah. Untuk materi selanjutnya adalah anti korupsi. Akan dijelaskan oleh Bapak Ramadan. Kepada Pak Ramadan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama saya Muhammad Ramadan dari kelompok 3. Hari ini saya akan menampilkan video tentang anti korupsi.
Silakan disimak. Ini nilai sudah lumayan bagus. Ini beberapa saja yang tidak sesuai KKM. Ya, telah masuk. Ya, permisi ya Pak. Ya. Ya. Ada apa Pak? Keperluan kemari? Kalau saya boleh tahu. Ini Pak, keperluan saya ke sini untuk ingin menaikkan nilai anak saya Pak. Menaikkan nilai maksudnya? Ya kan anak saya atas nama Hakim Pak, nilainya itu di bawah KKM Pak. Bisakah Pak untuk dinaikkan? Hakim kelas berapa ya? Kelas 10 IPS Pak. 10 IPS. Hakim. Iya benar. 10 IPS. Menaikkan nilai ini sudah semester 2 Pak. Ini Pak, anak saya ini, Hakim ini ingin pindah Pak. Jadi perlu nilai yang tinggi Pak. Nah jadi tolong Pak lah, bisakah dinaikkan nilainya? Apa ini Pak? Ini semacam Pak, imbalan aja Pak buat Bapak kalau mau menaikkan nilai anak saya Pak. Waduh. Ini namanya gratifikasi Pak. Saya sebagai ASN anti dengan ini. Ini tidak sesuai dengan kode etik saya sebagai seorang guru Pak. Jadi mohon diterima saja kembali. Kalau urusan nilai Hakim, saya rasa sudah bagus gitu Pak. Kalau memang mau pindah, ya nilainya ditingkatkan bersama saja. Tapi untuk sekarang nilainya cukup seperti itu, bagus saja, tidak perlu tinggi lagi. Untuk ini saya mohon maaf, ini tidak boleh bagi saya Pak. Mohon maaf ya Pak, saya tidak bermaksud menyinggung Bapak. Ya. Kalau begitu saya mohon pamit dulu ya Pak. Ya. Terima kasih waktunya. Ya, Assalamualaikum. saya pamit. Assalamualaikum Pak. Salam. Itu tidak boleh. ASN anti korupsi. Terima kasih kepada semuanya saya ucapkan atas diskusi yang sangat menarik tentang ASN beraneka. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa menjadi ASN yang berintegritas, menerapkan nilai-nilai beraneka dalam kehidupan sehari-hari dan ketika kita menjalankan tugas. Kiranya cukup sekian dari podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Sobat Aneka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.